Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia, kisah gelap malam ini. Suatu malam di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, suasananya benar-benar tenang. Udara malam terasa lembab, aroma tanah basah setelah hujan masih menempel di hidung, dan suara jangkrik terdengar saling bersahutan di balik rimbunan pohon bambu. Lampu jalan cuma ada satu, itu pun nyalanya redup kekuningan. Kalau dilihat dari jauh, desa ini seperti titik kecil yang tenggelam di tengah lautan gelap. Desa ini bernama Karangjati, desa yang katanya masih sangat kental dengan kaparkian lama. Disinilah tinggal seorang lelaki bernama Pak Roni, usianya sekitar 45 tahun. Orangnya pendiam, tapi dikenal rajin dan sopan. Ia punya warung kelontong kecil di depan rumahnya. Jualannya mekam-mukam, mulai dari sabun, rokok, beras, sampai minyak goreng. Warung itu jadi satu-satunya tempat belanja warga kalau malam, karena warung lainnya sudah tutup sejak maghrib. Awalnya, kehidupan Pak Roni biasa saja. Pendapatannya pas-pasan, kadang kalau hujan terus-menerus malah sepi pembeli. Tapi sekitar 3 bulan terakhir, warga mulai memperhatikan perubahan yang aneh. Warung kecil itu sekarang tampak makin ramai. Bukan karena banyak pembeli, tapi karena tanda-tanda kemewahan yang mulai muncul. Motor tua Pak Roni tiba-tiba diganti dengan motor baru, keluaran terbaru. Istrinya, Bu Yati, yang dulu selalu pakai daster lusuh, sekarang sering kelihatan pakai perhiasan emas. Anak mereka, Rara, juga tiba-tiba punya HP mahal. Bahkan, di depan rumahnya sekarang berdiri tumpukan batu bata dan semen. Katanya mau bangun rumah tingkat. Wah, rezekinya Pak Roni saiki lancar tenan. Begitu kata warga. Artinya, rezekinya Pak Roni sekarang lancar banget. Awalnya semua orang cuma ikut senang. Namanya juga rezeki orang, siapa yang tahu dari mana datangnya. Tapi lama-lama, ada hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Warung Pak Roni jarang kelihatan ramai. Siang hari sepi, malam juga nggak banyak pembeli. Tapi entah kenapa, stok barangnya selalu penuh. Tiap 2 hari, ada mobil box kecil yang datang bawa barang, dan sopirnya nggak pernah mau ngobrol sama warga. Begitu bongkar barang, langsung cabut lagi satu kali. Bu Lastri, tetangga sebelah warung, sempat nyeletuk ke Pak Roni. Wah, jualannya laris terus ya Pak? Pak Roni cuma senyum tipis, jawabnya singkat. Alhamdulillah Bu, rezeki ora ketukar. Tapi anehnya, setelah itu pandangan matanya seperti kosong. Senyumnya pun terasa dipaksakan. Malam-malam di desa Karangjati sebenarnya selalu tenang. Tapi mulai terasa beda sejak 2 minggu terakhir. Beberapa warga sering dengar suara aneh dari arah rumah Pak Roni. Kadang seperti suara langkah kaki berat. Kadang seperti suara hewan besar yang berlari di halaman. Pernah juga Pak Dul, penjaga malam desa, cerita kalau dia lihat bayangan hitam besar melintas cepat di depan rumah itu. Ia pikir anjing liar. Tapi anjing mana yang jalannya seperti manusia? Suatu malam, Mbak Siti, pemilik warung sebelah balai desa, lewat depan rumah Pak Roni waktu pulang dari acara pengajian. Jam sudah hampir 11 malam. Sot melintis. Dia lihat sesuatu dari balik jendela warung Pak Roni, cahaya merah kecil seperti nyala lilin. Tapi bukan itu yang bikin dia gemetar. Di balik cahaya itu, dia lihat sosok gelap, membungkuk, dan sepertinya sedang menatap sesuatu di lantai. Dia sempat berhenti, mencoba melihat lebih jelas. Namun tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah jendela. Dan Mbak Siti bersumpah melihat mata merah menyala menatap balik ke arahnya. Tanpa pikir panjang dia langsung lari sekengkeng-kengkengnya pulang. Besoknya, Mbak Siti cerita ke tetangga-tetangga. Tapi mereka cuma tertawa. Ah, paling salah lihat. Cahaya lilin jadi silau. Terus bayangannya kelihatan aneh, kata mereka. Tapi semenjak itu, Mbak Siti nggak pernah mau lewat depan rumah Pak Roni kalau malam hari berganti. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Pak Roni pesugihan, ada juga yang bilang dia pakai penglaris dari jin, tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Karena meski banyak gosip, Pak Roni masih terlihat normal. Dia tetap salat di masjid, tetap ikut ronda, bahkan sesekali nyumbang kalau ada acara warga. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada perubahan kecil yang susah dijelaskan. Matanya sering sayu, kulitnya makin pucat, dan gerak-geriknya kadang seperti orang bingung. Beberapa malam, lampu rumahnya terlihat mati, tapi dari dalam terdengar suara aneh, suara seperti dengusan hewan. Warga yang lewat biasanya pura-pura nggak dengar, tapi lama-lama rasa penasaran mulai tumbuh. Apalagi setelah kejadian Pak Dul, melihat sesuatu yang bener-bener bikin heboh.
Malam itu jam menunjukkan hampir pukul 1. Pak Dul baru saja mematikan rokoknya ketika matanya menangkap sesuatu bergerak cepat di ujung jalan. Dia pikir anjing, tapi makin lama makin jelas bentuknya. Bukan anjing, tubuhnya besar, kulitnya hitam legam, dan matanya merah menyala. Sosok itu berjalan pelan di depan rumah Pak Roni, lalu berhenti di dekat pintu belakang. Pak Dul yang ketakutan bersembunyi di balik pohon pisang, tapi tetap berusaha melihat. Sosok itu kemudian berdiri tegak, lalu dengan sangat cepat melompat ke arah jendela rumah Pak Roni dan menghilang di dalam. Demi Gusti Allah, gumamnya pelan. Dia nggak berani lanjut ronda malam itu. Langsung pulang, pintu dikunci rapat, dan semalaman dia nggak bisa tidur. Besok paginya, dia cerita ke Pak RT dan beberapa warga. Tapi mereka masih ragu. Mungkin halu Dul. Capek ronda kali, kata salah satu warga. Tapi Pak Dul bersikeras. Matanya masih berkoke-koka waktu cerita. Aku ngerti bedane anjing karo babi. Iki babi, Pak RT. Tapi bebin, Orbia, katanya gemetar. Saya tahu bedanya anjing sama babi. Tapi bebin, nggak biasa. Sejak hari itu, warga mulai memperhatikan setiap malam Senin Kliwon, rumah Pak Roni selalu gelap total. Padahal biasanya lampu warungnya menyala sampai larut. Anehnya, esok paginya warung itu buka seperti biasa. Dan Pak Roni terlihat segar bugar, seolah nggak terjadi apa-apa suatu sore. Pak RT yang mulai curiga akhirnya datang berkunjung ke rumah Pak Roni. Ia membawa alasan sederhana. Katanya mau beli minyak goreng dan gula. Saat ngobrol, matanya memperhatikan isi rumah itu. Di dinding ruang tamu tergantung lukisan-lukisan baru. Ada juga lemari kaca penuh pajangan mahal. Tapi yang paling aneh, di pojok ruangan ada toples besar berisi uang logam dan bunga melati kering. Loh, ini buat apa Pak? Tanya Pak RT. Mencoba santai. Oh, itu buat pajangan aja Pak RT. Biar wangi, jawab Pak Roni sambil tersenyum datar. Tapi entah kenapa, nada suaranya seperti dipaksakan. Waktu Pak RT pamit pulang, dia sempat lihat dari sela pintu kamar, ada kain merah tergantung di gantungan. Warnanya mencolok di antara pakaian lain. Setelah keluar dari rumah, Pak RT cuma bisa menarik napas panjang. Ada sesuatu yang gak beres di rumah itu, tapi dia belum bisa pastikan apa. Malamnya, ia cerita ke beberapa warga dekat. Mereka sepakat untuk mengawasi diam-diam rumah Pak Roni pada malam Senin Kliwon berikutnya. Hari itu pun tiba. Suasana desa lebih sunyi dari biasanya. Mungkin karena angin malam membawa hawa aneh yang bikin semua orang enggan keluar rumah. Sekitar jam 11, Pak RT bersama dua warga lain, Mas Joko dan Pak Leman, bersembunyi di kebun pisang belakang rumah Pak Roni. Dari situ, mereka bisa melihat dengan jelas jendela dapur yang setengah terbuka. Lama mereka menunggu, hingga akhirnya terdengar bunyi seperti benda berat jatuh di dalam rumah. Diikuti suara hembusan napas keras. Mereka menahan napas. Dari jendela itu, terlihat bayangan hitam besar, bergerak lambat, seperti sedang berusaha keluar. Dan benar saja, tak lama kemudian, seekor babi besar berwarna hitam pekat melompat keluar lewat jendela dapur. Ukurannya hampir setinggi dada orang dewasa, matanya merah menyala di kegelapan malam. Tapi yang paling membuat mereka membeku ketakutan adalah kalung kain merah yang melingkar di lehernya. Ya Allah, bisik Pak RT sambil menahan teriakan. Sosok itu berhenti sejenak, mendongak, dan seperti mencium bau manusia. Untungnya angin malam berhembus ke arah berlawanan. Beberapa detik kemudian, babi itu berlari cepat ke arah kebun bambu dan menghilang. Ketiganya tidak berani bergerak, sampai suara jangkrik terdengar lagi. Jantung mereka masih berdegup kencang. Mereka yakin, apa yang mereka lihat malam itu bukan babi biasa. Setelah kejadian itu, suasana desa jadi mencekam. Warga yang biasanya suka nongkrong di pos ronda malam-malam, sekarang memilih diam di rumah. Anak-anak dilarang keluar malam, dan setiap suara aneh langsung dianggap pertanda buruk. Pak Roni sendiri tetap beraktivitas seperti biasa, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi wajahnya tampak makin pucat, matanya cekung, dan tubuhnya makin kurus. Sesekali dia terlihat menatap kosong ke arah kebun bambu di belakang rumahnya, tempat di mana warga melihat babi hitam itu menghilang. Pak Roni, jenengan sehat tuh? Tanya Pak RT suatu sore. Pura-pura prihatin. Pak Roni tersenyum, tapi senyum itu lebih mirip ekspresi orang menahan sakit. Sehat Pak RT, cuman agak capek aja. Tidur nggak nyenyak akhir-akhir ini. Ya sudah, istirahat yang cukup ya, Pak. Jangan terlalu dipaksakan kerja terus, kata Pak RT. Tapi dalam hatinya, ada firasat buruk. Malam berikutnya, hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali di langit. Dari Kiahan, beberapa warga yang terjaga mendengar suara seperti ringkikan hewan bercampur tangisan manusia. Suara itu datang dari arah rumah Pak Roni. Tak ada yang berani keluar, tapi semua mendengar.
Dan entah kenapa, suara itu berhenti tepat saat azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, warung Pak Roni buka seperti biasa. Tapi Peji itu, yang melayani bukan Pak Roni, melainkan Bu Yati. Wajahnya pucat, matanya bengkak seperti habis menangis. Ketika Bu Lastri menanyakan keberadaan suaminya, Bu Yati cuma menjawab singkat, "Pak E lagi sakit, Bu. Badannya panas semalaman." Tapi yang membuat warga tambah resah, di bawah jendela dapur rumahnya, terlihat bekas lumpur berbentuk tapak babi besar dan dalam, mengarah ke dalam rumah. Dari situ, rasa tenang di desa Karangjati benar-benar hilang. Setiap orang yang lewat depan rumah Pak Roni selalu menunduk, tidak berani menoleh. Anak-anak bahkan menangis setiap kali melewati sana. Sampai akhirnya, warga sepakat mereka harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Karena malam Senin Kliwon berikutnya sudah semakin dekat. Dan semua orang merasa malam itu akan membawa sesuatu yang mengerikan. Malam Senin Kliwon berikutnya datang lebih cepat dari yang dikira. Hujan baru saja reda sore itu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tertutup awan tebal, tidak ada bintang sama sekali. Hanya sesekali kilat yang menyambar di kejauhan. Desa Karangjati yang biasanya ramai suara jangkrik malam itu terasa sunyi sekali, seperti sedang menahan napas. Orang-orang memilih menutup pintu lebih awal, gorden ditarik rapat, dan lampu dimatikan lebih cepat. Tidak ada yang berani keluar, terutama sejak berita aneh tentang rumah Pak Roni makin sering dibicarakan dari mulut ke mulut. Pak RT yang sejak malam sebelumnya tidak bisa tidur akhirnya memutuskan untuk memastikan kebenarannya sendiri. Ia tidak ingin sekadar percaya gosip tanpa bukti. Malam itu sekitar jam 11, ia memanggil dua warga yang dikenal pemberani, Mas Joko dan Pak Leman. Mereka bertiga berkumpul di pos ronda dekat perempatan jalan. Suara detak jam dinding tua terdengar jelas di tengah kesunyian. "Yo wis, bismillah wey. Nek ora bener berarti kita salah kira. Tapi, nenek bener, kudu hati-hati," ujar Pak RT pelan. Mas Joko hanya mengangguk. Mereka menyiapkan senter kecil dan berjalan pelan menuju rumah Pak Roni lewat jalan belakang. Melewati kebun singkong yang basah oleh sisa hujan, langkah mereka menimbulkan suara kecil saat menginjak tanah becek. Setiap kali ada ranting patah, ketiganya spontan berhenti, memeriksa sekitar, lalu melanjutkan langkah. Begitu sampai di dekat pagar bambu rumah Pak Roni, mereka berhenti. Lampu rumah itu gelap gulita. Hanya cahaya samar dari dalam warung yang terlihat, seperti pantulan cahaya lilin yang menari di balik tirai. Pak RT memberi isyarat agar dua temannya diam. Mereka mendekat perlahan ke sisi rumah, berjongkok di balik semak. Awalnya, mereka tidak mendengar apa-apa. Hanya suara tetesan air dari atap dan angin malam yang lewat di sela pohon pisang. Tapi setelah beberapa menit, muncul suara aneh dari dalam rumah itu. Suara langkah pelan, tapi berat, seperti kaki hewan besar yang berjalan mondar-mondir di dalam. Langkah itu disertai bunyi napas berat Herki. Lalu berhenti sebentar, kemudian terdengar lagi. Lebih cepat, seperti sedang gelisah. Mas Joko yang posisinya paling depan melirik ke Pak RT, matanya melebar. "Pak, kui opo?" bisiknya sangat pelan. Pak RT tidak menjawab, hanya menempelkan telunjuk di bibirnya. Mereka menunggu lagi, hingga suara itu berhenti. Tapi baru beberapa detik kemudian, muncul suara lain, suara ngorok berat dari arah belakang rumah, seperti suara hewan tidur tapi ada desis aneh di ujungnya. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu jatuh dari dalam rumah. Duk keras sekali, membuat ketiganya terlonjak kaget. Senter di tangan Mas Joko hampir terjatuh. Mereka menahan napas, lalu dari jendela dapur yang terbuka sedikit, terlihat bayangan besar bergerak. Pak RT berusaha fokus melihat di antara tirai yang berkibar pelan. Dan di saat itu juga, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan muncul dari dalam. Seekor babi besar berwarna hitam pekat keluar perlahan dari jendela rumah itu. Ukurannya tidak wajar, jauh lebih besar dari babi biasa. Kulitnya basah, licin, seperti baru disiram air. Matanya merah menyala, menatap sekeliling dengan liar. Tapi yang membuat darah mereka benar-benar membeku adalah kain merah melingkar di lehernya, seperti kalung. Tapi warnanya begitu menyala di tengah gelap malam, ya Allah. Gumam Pak RT nyaris tanpa suara. Babi itu berhenti sebentar, menoleh ke kiri dan ke kanan. Dari jarak dekat, mereka bisa mencium bau busuk yang tajam, campuran antara keringat hewan dan darah. Tiba-tiba babi itu mengendus-endus tanah, lalu bergerak pelan ke arah kebun di belakang. Langkahnya berat, tapi cepat. Suara tanah basah terinjak terdengar jelas. Ketiganya tidak berani bergerak. Mas Joko bahkan menutup mulut dengan tangan karena takut napasnya terdengar. Ketika babi itu sudah agak jauh, Pak RT pelan-pelan berdiri, mencoba mengintip ke jendela dapur. Dari celah kecil, ia melihat sesuatu di dalam rumah yang membuatnya gemetar hebat.
Di ruangan yang diterangi cahaya lilin merah, terlihat sosok Pak Roni sedang duduk bersila di lantai. Matanya tertutup, wajahnya pucat, dan di hadapannya ada mangkok berisi darah ayam. Di sampingnya tergeletak kain merah yang sama persis seperti yang dipakai oleh babi tadi. Pak RT mundur pelan, lalu memberi isyarat kepada dua temannya untuk segera pergi dari sana. Mereka bertiga berjalan cepat, hampir berlari, melewati kebun singkong dan baru berhenti setelah sampai di jalan besar. Nafas mereka terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Tak ada yang berani bicara selama beberapa menit, hingga akhirnya Pak RT memecah keheningan. Aku ndelok dewe, Joman, kuwi babi, tapi dudu babi biasa. Iki pesugihan. Malam itu mereka tidak kembali ke rumah, tapi langsung menuju rumah Pak RT untuk membicarakan apa yang mereka lihat. Mereka sepakat untuk tidak langsung menyebarkan cerita itu, karena takut menimbulkan kepanikan. Namun, kabar tetap saja bocor. Keesokan paginya sudah banyak warga yang tahu dan saling berbisik-bisik di depan rumah masing-masing. Bu Yati, istri Pak Roni, terlihat gelisah pagi itu. Ia menutup warung lebih cepat dari biasanya. Saat Bu Lastri mencoba menyapanya, ia hanya tersenyum singkat, matanya sembab seperti habis menangis. "Pae semalam sakit, Bu. Panas tinggi," katanya pelan. Tapi anehnya, sore itu Pak Roni terlihat berjalan ke kebun belakang seperti biasa, membawa ember kecil. Warga yang memperhatikannya dari jauh melihat langkahnya goyah, tapi wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Malam berikutnya tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Tapi suara aneh tetap terdengar lagi. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan bersumpah mendengar suara benda diseret. Kadang seperti langkah hewan besar berlari mengitari rumah, dan suara seperti lolongan yang bercampur tangisan lirih. Anak-anak kecil yang tidur di kamar depan sampai menjerit ketakutan. Salah satu warga bahkan bilang melihat bayangan babi hitam melintas di jalan menjelang subuh dan hilang di arah kebun bambu. Pak RT yang merasa bersalah karena membiarkan hal itu berlanjut, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan beberapa warga kepercayaannya untuk rapat kecil di rumahnya malam itu. Lampu petromak menyala di tengah ruangan, menerangi wajah-wajah tegang yang duduk melingkar. "Aku ora pengen gosip, aku pengen bukti," katanya tegas. "Nek bener iki pesugihan, kita kudu ngerti keren nyegah. Yen ora, kabeh aiso kena musibah. Saya nggak mau gosip, saya mau bukti. Kalau benar ini pesugihan, kita harus tahu cara menghentikannya. Kalau tidak, bisa jadi semua ikut kena." Mas Joko mengangguk. Wajahnya masih pucat mengingat apa yang dilihat malam sebelumnya. "Aku siap, Pak. Tapi ojo mong bertiga maneh. Kudu yen ketemu maneh, kui babi. Ojo nganti lepas." "Saya siap, Pak. Tapi jangan cuma bertiga lagi. Harus ramai-ramai. Kalau babi itu muncul lagi, jangan sampai kabur." Mereka sepakat. Minggu depan, tepat malam Senin Kliwon berikutnya, mereka akan mengintai lagi. Tapi kali ini dengan lebih banyak orang dan lebih siap. Mereka akan bawa senter, jaring, dan alat pemukul. Hari-hari menjelang malam itu berjalan dengan rasa was-was. Warga yang dulunya masih ragu, kini mulai percaya ada sesuatu yang tidak wajar di rumah Pak Roni. Anak-anak dilarang main ke sekitar kebun bambu, dan orang tua selalu berpesan agar tidak keluar rumah setelah Isya. Bahkan, beberapa orang yang lewat depan rumah Pak Roni siang hari mengaku mencium bau amis yang aneh, seperti darah dan kemenyan bercampur jadi satu. Sementara itu, Pak Roni sendiri tampak makin kurus, matanya sayu, tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Tapi anehnya, setiap kali orang menanyakan kabarnya, dia hanya menjawab, "Ora opo-opo, cuma kecapekan." Kadang, ia tersenyum. Tapi senyum itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Menjelang malam yang ditentukan, suasana di desa benar-benar tegang. Sekitar jam 10 malam, belasan warga berkumpul diam-diam di kebun belakang rumah Pak RT. Mereka membawa peralatan seadanya. Bambu panjang, jaring ikan, bahkan ada yang bawa air garam dan daun kelor. "Iki nenek tenen-tenen babi pesugihan, kudu diganggu nganggo barang suci," kata salah satu orang tua yang ikut malam itu. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12:10. Semua orang sudah bersembunyi di balik semak, mengarahkan pandangan ke rumah Pak Roni yang gelap. Tak ada satupun lampu menyala. Tapi dari dalam, terdengar suara lirih seperti mantra dibacakan dengan cepat, diiringi bunyi sesuatu yang ditarik-torik di lantai. Lalu, seperti kejadian sebelumnya, jendela dapur yang setengah terbuka mulai bergerak pelan, dan dari situ muncul lagi sosok babi besar yang sama, hitam, basah, dan berkalung kain merah. Tapi kali ini, hewan itu tampak gelisah. Ia berhenti di bawah jendela, mengendus tanah beberapa kali, lalu mengeluarkan suara ngerok-ngerok keras yang membuat semua warga menahan napas. "Wes saiki!" bisik Pak RT memberi aba-aba. Tapi sebelum mereka sempat bergerak,
Babi itu menoleh tajam ke arah tempat mereka bersembunyi. Matanya memancarkan cahaya merah terang, seperti tahu mereka sedang diawasi. Lalu tanpa peringatan, hewan itu melompat ke arah kebun, menabrak batang pisang sampai roboh, dan berlari secepat kilat menuju jalan belakang. Suaranya membuat semua warga panik. Beberapa orang mengejar sambil menyorotkan senter, tapi hewan itu terlalu cepat. Mereka hanya melihat jejak lumpur besar di tanah yang basah, mengarah ke hutan kecil di ujung desa. Pak RT berlari ke arah rumah Pak Roni. Pintu rumah itu tertutup rapat. Ia mengetuk keras sambil memanggil nama pemiliknya. Tidak ada jawaban. Akhirnya, bersama beberapa warga, ia nekat mendorong pintu itu hingga terbuka. Begitu masuk, udara dingin langsung menerpa, bercampur bau amis dan asap kemenyan. Di ruang tengah, mereka melihat lilin merah masih menyala. Dan di tengah ruangan, Pak Roni duduk bersila dengan mata tertutup. Di depannya ada mangkok kecil berisi darah ayam yang masih hangat. Dan di sampingnya terbentang kain merah panjang yang tampak baru saja dipakai. Wajah Pak Roni pucat. Bibirnya bergetar seperti orang menggumam, tapi suaranya nyaris tidak terdengar. Di tangannya masih menetes darah dari luka kecil di ujung jari. Pak RT mendekat perlahan, mengguncang bahunya. Pak Roni, sada, Pak. Astagfirullah. Tapi Pak Roni tidak bergerak. Tiba-tiba, lilin di depan mereka padam begitu saja. Padahal tidak ada angin. Ruangan mendadak gelap gulita. Beberapa warga menjerit kecil, dan ketika senter dinyalakan lagi, Pak Roni sudah tidak ada di tempatnya. Hanya kain merah yang tergeletak di lantai, basah oleh darah. Semua orang berlarian keluar dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu kemana Pak Roni pergi. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam sejarah Desa Karangjati. Warga yang sempat ikut mengintai tidak tidur sampai pagi. Ada yang menangis, ada yang berdoa keras-keras, bahkan ada yang histeris. Mereka yakin telah melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan sejak malam itu, setiap kali angin malam berhembus membawa aroma amis dan kemenyan, warga tahu babi itu mungkin masih berkeliaran. Beberapa orang bersumpah mendengar langkah berat di depan rumah mereka menjelang subuh. Kadang diikuti suara napas kasar yang pelan, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Malam-malam di desa tidak pernah sama lagi. Orang-orang hidup dalam ketakutan, menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Sementara rumah Pak Roni tetap gelap setiap malam Senin Kliwon. Keesokan harinya, suasana Desa Karangjati terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya terasa segar kini justru menyesakkan dada. Warga yang biasanya nongkrong di depan rumah sambil menyeruput kopi kini hanya saling pandang dengan wajah tegang. Semua membicarakan hal yang sama. Kejadian semalam. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, tapi setiap orang tahu, malam itu mereka telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Oleh akal sehat, Pak RT sejak pagi sudah mondar-mondar di depan rumahnya. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya tajam penuh tekad. Sekitar pukul 9, ia memanggil beberapa warga ke balai desa untuk rapat darurat. Satu persatu orang berdatangan, ada yang masih mengenakan sarung, ada juga yang membawa rokok dan kopi dari rumah. Tak ada canda, tak ada tawa seperti biasanya, hanya sunyi, diselingi suara kursi bambu berderit saat mereka duduk. Begitu semua sudah berkumpul, Pak RT langsung membuka pembicaraan. Aku ngerti kabeh, saiki wis ngerti apa sing kedaden bengi wingi, katanya pelan, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tapi kita ora iso meneng woi. Yen tenan iki pesugihan ora ana sing ngerti kapan bahaya bisa nyebar, bisa wae ana korban maneh. Mas Joko yang duduk di ujung meja menimpali. Kabeh wis ora tenang, Pak. Anakku we ora gelem turun neng kamar wedi. Nek kaya ngene terus, deso iki so rusak. Semuanya sudah tidak tenang, Pak. Anak saya aja nggak mau tidur di kamar, takut. Kalau begini terus, desa ini bisa kacau. Pak RT mengangguk. Malam iki kita kudu ngawasi maneh, tapi kudu hati-hati. Oho sembrono, oho rame, yen ketangkep, kudu ngerti kerain ngadepi. Ia lalu menjelaskan rencananya. Mereka akan mengintai rumah Pak Roni lagi malam nanti. Tapi kali ini dengan lebih banyak orang dan lebih siap. Mereka akan membawa senter, tongkat, dan beberapa ponsel untuk merekam jika memungkinkan. Tujuannya bukan untuk bikin viral, tapi sebagai bukti kalau kejadian itu benar-benar nyata. Sing penting, ojo ana sing melu bocah cilik utawa wong wadon. Bahayane aiso gede, tambahnya. Semua mengangguk setuju. Di wajah mereka tersirat rasa takut, tapi juga tekad untuk melindungi desa mereka sendiri. Siang itu berjalan lambat, matahari terasa panas, tapi hawa aneh menyelimuti udara. Burung-burung di sekitar kebun bambu tak berkicau seperti biasa. Anjing-anjing peliharaan menggonggong tanpa sebab ke arah rumah Pak Roni.
lalu diam tiba-tiba seolah ketakutan. Beberapa warga yang melintas di depan warung Pak Roni mengatakan, dari dalam rumah terdengar suara seperti orang mengerang pelan, diikuti bau amis yang menusuk hidung. Tapi saat didekati, pintu tetap tertutup rapat menjelang sore. Bu Yati terlihat keluar sebentar untuk membeli sayur di warung Bu Lastri. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu. "Bu Yati, Pak Roni piye kabare?" tanya Bu Lastri dengan hati-hati. "Masih panas, Bu. Semalam gak bisa tidur, ngomongnya ngelantur terus," jawabnya lirih. Kata beliau, "Kalau malam jangan ganggu rumah kami. Katanya banyak tamu yang gak kelihatan." Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Bu Lastri berdiri. Ia hanya bisa tersenyum kaku dan cepat-cepat mengganti topik. Setelah itu, Bu Yati pulang dengan langkah lemas sambil menunduk. Matahari tenggelam di ufuk barat. Langit berubah jingga lalu perlahan gelap. Azan maghrib berkumandang, tapi suara itu malam ini terdengar lebih serak dari biasanya. Warga menutup pintu lebih awal, anak-anak disuruh tidur. Di rumah Pak RT, para lelaki sudah berkumpul, membawa perlengkapan seadanya. Ada yang bawa bambu panjang, ada yang bawa air garam, ada pula yang membawa kamera ponsel dengan baterai penuh. Mereka berdoa bersama sebelum berangkat, berharap tidak terjadi apa-apa. Sekitar pukul 11 malam, rombongan kecil itu mulai bergerak menuju rumah Pak Roni. Mereka memilih jalan belakang, melewati kebun singkong dan rumpun pisang agar tidak terlihat. Langit malam gelap tanpa bulan, hanya cahaya senter kecil yang menuntun langkah mereka. Udara terasa dingin sekali, menusuk tulang. Daun-daun basah karena embun. Setiap langkah menimbulkan suara gemerisik yang terdengar menegangkan di telinga. Begitu sampai di belakang rumah, mereka bersembunyi di balik pagar bambu dan semak-semak. Dari situ, mereka bisa melihat sisi dapur rumah Pak Roni dengan cukup jelas. Semua lampu mati seperti biasa, tapi dari celah jendela dapur tampak samar cahaya merah berkelip, seperti nyala lilin. Mereka saling pandang, dan Pak RT memberi isyarat untuk diam. Awalnya hanya suara jangkrik, tapi beberapa menit kemudian terdengar bunyi duk-duk pelan, seperti benda berat dijatuhkan ke lantai. Lalu suara langkah kaki, berat, lambat, tapi berirama, seperti langkah hewan besar. Napas mereka tertahan, angin malam membawa aroma aneh, campuran amis dan kemenyan yang kuat. Suara itu makin jelas lalu berhenti. Semua mata tertuju ke jendela dapur yang perlahan bergerak. Tirai di dalam rumah tampak bergoyang, lalu sesuatu muncul dari sana. Seekor babi besar, hitam legam, keluar perlahan dari jendela. Matanya merah, tubuhnya basah oleh keringat dan lumpur. Tapi kali ini, mereka melihat lebih jelas. Di leher babi itu tergantung kalung kain merah yang ujungnya meneteskan cairan hitam, entah darah atau sesuatu yang lain. Warga menahan napas. Hewan itu berhenti di tanah, mengendus-endus, lalu berjalan pelan ke arah kebun bambu. Setiap langkahnya meninggalkan jejak besar di tanah basah. Mas Joko mengeluarkan ponsel dari saku, menyorot pelan, mencoba merekam tanpa suara. Tapi tiba-tiba, layar ponselnya bergetar sendiri, lalu mati total meski baterainya penuh. "Pah, HP-ku mati, Diu," bisiknya gemetar. Pak RT memberi isyarat agar tetap diam. Mereka hanya bisa memandangi hewan itu berjalan menjauh. Tapi sebelum benar-benar hilang, babi itu menoleh ke arah mereka. Sekilas saja, tapi cukup membuat dada mereka terasa seperti ditekan sesuatu. Pandangan matanya, seperti mata manusia. Setelah sosok itu hilang di kegelapan, Pak RT perlahan berdiri. "Saiki wayahe, ayo delok neng enjero," katanya tegas. Mereka berjalan mengendap menuju jendela dapur yang tadi dilalui hewan itu. Bau amisnya sangat kuat. Saat Pak RT mengintip dari celah tirai, napasnya tercekat. Di dalam rumah, ia melihat seseorang duduk bersila di lantai. Lilin merah menyala di depannya, menerangi wajahnya yang pucat pasi. Itu Pak Roni. Pak Roni tampak seperti sedang melakukan sesuatu. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Kedua tangannya diletakkan di atas mangkok berisi darah. Di sekelilingnya, berserakan potongan bunga melati dan dupa yang masih menyala. Di dinding terlihat simbol aneh yang digambar dengan arang. Bentuknya seperti lingkaran dengan tulisan yang tidak bisa dibaca. Di dekatnya ada selembar kain merah yang sudah kotor, sama seperti kalung yang tadi dipakai babi hitam itu. Beberapa warga yang ikut mengintip langsung menutup mulut menahan jerit. Mas Joko gemetar hebat. "Ya Allah, Pak, iki benar-benar pesugihan," desiknya. Tapi sebelum mereka sempat mundur, Pak Roni membuka matanya. Pandangannya kosong, tapi tajam. Ia menatap langsung ke arah jendela tempat mereka bersembunyi. Semua orang terdiam. Dalam detik itu, lilin merah di depannya padam sendiri, diikuti dengan suara seperti angin berhembus dari dalam rumah. Pak RT langsung memberi isyarat untuk mundur.
dan mereka berlari kecil menjauh dari rumah itu. Tak ada yang bicara sampai mereka tiba di jalan besar. Wajah mereka semua pucat pasi, jantung berdegup kencang. Kita ora aiso meneng maneh, iki wis ngulihi batas, ujar Pak RT akhirnya. Yen ora dicegah, aku wedi bakal anak korban. Mereka sepakat untuk kembali ke rumah masing-masing malam itu, tapi dengan rencana besar untuk besok memanggil orang pintar dari luar desa. Pagi datang dengan suasana tegang. Berita tentang kejadian malam itu menyebar lebih cepat dari angin. Semua warga tahu kalau Pak Roni memang benar melakukan ritual pesugihan. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang ketakutan. Beberapa warga bahkan mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh sebelumnya, ayam hilang, suara hewan tengah malam, sampai mimpi buruk yang dialami beberapa orang. Semuanya dianggap pertanda sore harinya. Pak RT pergi ke desa sebelah untuk menemui seorang kiai tua bernama Mbah Karim, yang dikenal bisa menangani gangguan makhluk halus dan pesugihan. Mbah Karim mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan suara berat, "Kowe kudu ngerti, pesugihan babi iku ora main-main. Nek gagal, sing duwe perjanjian bisa mati, lan rohnya ora aiso tenang. Nanging yen durung telat, isih aiso diputus. Kamu harus tahu, pesugihan babi itu bukan main-main. Kalau gagal, pelakunya bisa mati, dan rohnya tidak akan tenang. Tapi kalau belum terlambat, masih bisa diputus." Pak RT mengangguk. Ia mohon agar Mbah Karim mau datang malam itu juga. Dan kiai tua itu setuju. Menjelang malam, hujan turun rintik-rintik. Langit tampak gelap pekat. Di rumah Pak Roni, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu dan jendela tertutup rapat. Hanya sesekali terlihat kilatan cahaya dari dalam. Entah lilin atau petir yang memantul. Warga bersembunyi di rumah masing-masing, menunggu apa yang akan terjadi malam ini. Sementara di halaman masjid, Pak RT, Mas Joko, dan beberapa warga menunggu kedatangan Mbah Karim. Sekitar jam 11 lewat sedikit, suara langkah perlahan terdengar. Mbah Karim datang mengenakan jubah putih, membawa tas kecil berisi botol air dan kitab kecil. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. "Kita ora usah nunggu-nunggu. Ayo saiki, sadurunge jam 1, katanya pelan. Mereka berjalan bersama menuju rumah Pak Roni. Jalanan sepi, hanya suara hujan yang turun pelan. Sampai di depan rumah, Mbah Karim berhenti sebentar. Ia membaca doa pendek, lalu menaburkan garam di sekitar halaman. "Wong iki wis dandani perjanjian karo makhluk sing ora kudune. Yen kita ganggu, bakal ana perlawanan," katanya dengan nada datar. Pak RT menelan ludah, tapi tetap mengangguk ketika mereka mendekati jendela dapur. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari dalam. Bukan langkah manusia, tapi langkah berat, seperti hewan besar sedang berputar-putar. Lalu terdengar suara napas berat yang disusul dengan bunyi kaca pecah. "Dia lagi berubah," bisik Mbah Karim pelan. Lilin merah di dalam rumah menyala terang sekali. Cahayanya memantul keluar lewat celah jendela. Tiba-tiba, jendela itu terbuka lebar, dan sosok babi hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih menyeramkan. Suaranya menggeram keras, matanya merah darah, kain merah di lehernya berkilau basah, seperti hidup. Beberapa warga mundur ketakutan, tapi Mbah Karim berdiri tegak, mengangkat tangan kanan sambil membaca ayat dengan suara keras. Hewan itu menatapnya tajam, lalu mengeluarkan suara melengking tinggi sebelum berlari ke arah kebun. Petir menyambar tepat di langit atas rumah Pak Roni, menerangi semuanya untuk sesaat. Ketika kilat itu hilang, suara babi itu pun lenyap. Semua orang berdiri terpaku, napas tersengal. Mbah Karim menatap ke arah rumah dengan wajah serius. Ritualnya gagal. Makhluknya kabur, tapi perjanjiannya durung rampung. Yen ora diselesaikan bengi iki, wong sing ngegawe bakal mati esuk. Ritualnya gagal. Makhluknya kabur, tapi perjanjiannya belum selesai. Kalau tidak diselesaikan malam ini, pelakunya akan mati besok pagi. Pak RT hanya bisa diam. Dalam hati ia tahu, nasib Pak Roni sudah di ujung. Tapi tak ada lagi yang bisa mereka lakukan malam itu. Hujan makin deras, dan angin membawa suara aneh dari arah kebun bambu. Suara seperti seseorang menangis pelan bercampur erangan hewan. Semua orang tahu, malam itu belum berakhir. Dan keesokan paginya, desa Karangjati akan berubah selamanya. Waktu seolah berjalan sangat lambat malam itu. Udara makin dingin, angin meniup dondon bambu di belakang rumah Pak Roni hingga berbunyi kresak-kresak, seperti bisikan samar dari dunia lain. Warga yang menunggu di luar rumah masih bersembunyi di balik pepohonan dan pagar bambu, menatap dengan tatapan gelisah ke arah jendela rumah yang redup diterangi cahaya merah dari lilin di dalam. Cahaya itu bergetar kecil, seperti sedang menari di antara asap tipis dupa yang menembus celah atap. Bau kemenyan,
Amis darah dan tanah basah bercampur jadi satu, memenuhi udara malam yang makin menyesakkan dada. Pak RT melirik jam di pergelangan tangannya. Jarumnya menunjukkan pukul 12:10. Ia menelan ludah, menatap Mas Joko dan beberapa warga lain yang sudah siap dengan tongkat bambu dan senter kecil. Mereka semua tahu, malam ini adalah puncaknya. Malam ini, mereka harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu. Sudah terlalu lama mereka dihantui rasa penasaran dan ketakutan. Tapi di sisi lain, mereka juga tahu, apapun yang akan mereka lihat, bisa jadi bukan hal yang bisa dilupakan begitu saja. "Wes wayahe," bisik Pak RT lirih. Sudah waktunya. Mas Joko mengangguk pelan, lalu menyalakan senternya. Cahaya kecil dari senter itu menembus gelap, bergetar karena tangannya gemetar hebat. Beberapa langkah kemudian, mereka semua sudah berdiri tepat di depan pintu rumah Pak Roni. Dari dalam, terdengar suara samar, seperti orang sedang berbisik cepat entah mantra, entah doa, mereka tidak tahu. Lalu terdengar suara geraman rendah, berat, seperti napas hewan besar yang marah. "Pak, kau krungu ora?" tanya salah satu warga dengan suara gemetar. "Pak, kamu dengar tidak?" Pak RT hanya mengangguk pelan. Ia memberi isyarat dengan tangannya, menghitung mundur 3, 2, 1. Lalu bersama-sama mereka mendorong pintu rumah itu sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, udara panas bercampur bau busuk langsung menyergap keluar. Lilin merah di tengah ruangan padam seketika, seperti tertiup angin keras. Dari dalam terdengar suara benturan keras dan jeritan samar. Dalam kegelapan itu, warga melihat bayangan besar bergerak cepat ke arah dapur. Sosok itu bukan manusia. Tubuhnya hitam, legam, besar, dan berlari dengan langkah berat yang meninggalkan jejak basah di lantai. "Babi! Babi!" teriak salah satu warga dengan suara parau. Beberapa orang langsung mengejar, tapi langkah mereka tersendat karena lantai licin oleh cairan yang entah apa. Senter yang mereka bawa memantulkan cahaya ke tembok, terlihat percikan darah di beberapa tempat, dan coretan aneh menyerupai simbol lingkaran dengan huruf-huruf tak dikenal. Bau amis semakin kuat. Sampai di dapur mereka berhenti. Sosok babi itu tidak ada. Tidak ada suara langkah, tidak ada geraman, hanya keheningan yang menekan telinga. Dapur terlihat kosong, tapi udara di dalamnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menatap mereka dari kegelapan. Salah satu warga mengarahkan senternya ke lantai. Di situ mereka melihat seseorang tergeletak dengan tubuh basah oleh keringat. Pak Roni, tubuhnya gemetar hebat, napasnya terengah, matanya setengah terbuka tapi pandangannya kosong. Lehernya merah membiru, seperti bekas lilitan tali atau kain. Di sebilannya tergeletak selembar kain merah yang basah, seolah baru saja dipakai. Beberapa warga langsung berteriak pelan. Sebagian menutup hidung karena bau amis makin pekat. "Ya Allah, Pak Roni!" teriak Mas Joko sambil mendekat. Ia memegang bahu Pak Roni, mengguncangnya pelan. "Pak, sadar Pak!" Tapi tubuh itu hanya bergerak sedikit lalu diam lagi. Suhu tubuhnya panas, sangat panas, seolah-olah api menyala di dalam kulitnya. Pak RT berjongkok di sebelahnya, membaca doa dengan suara gemetar. "Auzubillahi minasyaitonir rajim." Suaranya bergetar, tapi ia terus membaca. Warga lain mengikuti. Ada yang beristighfar, ada yang menunduk sambil memejamkan mata, ada juga yang mulai menangis karena tak sanggup melihat pemandangan itu dari pojok ruangan. Tiba-tiba terdengar suara kletak, seperti sesuatu jatuh. Semua orang menoleh cepat. Senter diarahkan ke arah suara itu dan mereka melihat mangkuk kecil pecah di lantai. Isinya darah mengering dan bunga melati yang menghitam. Di dinding di atasnya, bekas tulisan arang seperti bergerak, perlahan memudar, seperti dihapus dari dunia ini oleh tangan tak terlihat. Ritualnya gagal. Suara Pak RT keluar nyaris tanpa sadar. "Iki gagal." Ia menatap wajah Pak Roni yang pucat pasi. Keringat mengalir dari pelipisnya. Di bibirnya ada sisa busa putih. Warga mulai panik. "Cepat panggil Bu Yati," kata salah satu warga. Tapi ketika mereka membuka pintu menuju kamar, mereka menemukan Bu Yati sudah pingsan di lantai. Dengan mata terbuka lebar seperti baru saja melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka mencoba mengangkat tubuh Pak Roni ke ruang tamu. "Sot dayongkot," terdengar suara lirih dari mulutnya. Panasi liline." "Panas, panas." Suaranya parau dan serak. Lalu ia mengerang kesakitan, menggeliat, dan tangan kanannya menekan dada seolah menahan sesuatu. Setelah itu, tubuhnya terdiam kaku. Hanya dadanya yang masih naik turun cepat. Warga bingung. Ada yang ingin membawa ke puskesmas, tapi sebagian lain melarang. "Ojo saiki, bahaya. Isi ana sing ora rampung," kata salah satu orang tua yang datang belakangan. Mereka tidak tahu harus percaya siapa. Sementara di luar, hujan mulai turun deras.
Petir menyambar di kejauhan, menyinari rumah itu sebentar-sebentar, menampakkan bayangan aneh di dinding setiap kali kilat datang. Tiba-tiba, salah satu warga yang berdiri di dekat dapur berteriak, "Pak, deloken jejak si Kile, Pak. Lihat, jejak kakinya." Semua menoleh. Di lantai dapur, tampak jelas jejak kaki babi besar, berlumpur, dan basah bergerak dari arah jendela menuju ke tengah ruangan. Tapi jejak itu berhenti tepat di samping tubuh Pak Roni, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada pintu keluar, tidak ada jendela terbuka. Seolah-olah makhluk itu lenyap di udara. Suasana semakin tegang. Warga yang tadi gagah berani mulai kehilangan semangat. Ada yang menunduk sambil menangis. Ada yang membaca doa keras-keras. Sementara Pak RT berdiri di tengah ruangan, menatap tubuh Pak Roni yang kini mulai tenang, tapi masih belum sadarkan diri. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Tak lama kemudian, Mbah Karim datang tergesa-gesa bersama dua santrinya. Wajahnya serius, matanya tajam menatap seisi ruangan. "Sing ananeng enjero kene ojo obah disik," katanya tegas. "Yang di dalam sini jangan bergerak dulu." Ia menaburkan garam di sekeliling tubuh Pak Roni, lalu meneteskan air dari botol kecil yang dibawanya. Dari air itu keluar aroma harum seperti daun sirih bercampur wangi dupa. "Iki supaya makhluknya orang melebu maneh," katanya singkat. Ia lalu berlutut di samping Pak Roni, menempelkan telapak tangan ke dadanya, sambil membaca doa panjang dengan suara berat. Suasana mendadak hening, hanya suara hujan di luar dan gemuruh petir yang sesekali terdengar. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba tubuh Pak Roni bergerak. Tangannya menegang, matanya terbuka lebar, bola matanya berputar putih semua. Dari mulutnya keluar suara parau rendah, bukan suara manusia. Invizu, wes, dadi janjiku." Semua orang mundur ketakutan. Mbah Karim tetap tenang. Ia terus membaca ayat dengan suara keras. Dan setiap kali satu ayat selesai, tubuh Pak Roni bergetar keras seperti orang kesetrum. Suara itu makin lirih, lalu hilang. Tubuhnya jatuh lemas, napasnya tersengal-sengal. Mbah Karim menarik napas panjang. "Gagal? Ritual iki gagal?" katanya dengan nada datar. "Makhluk mecu, nanging durung bali, sing duwe perjanjian bakal dituntut. Yen ora bengi iki, yo sesuk. Gagal. Ritual ini gagal. Makhluknya sudah keluar, tapi belum kembali. Pemilik perjanjiannya akan dituntut. Kalau tidak malam ini, ya besok." Pak RT menunduk, menatap tubuh Pak Roni yang kini diam tak bergerak lagi. Wajahnya masih basah oleh keringat, tapi warnanya kini lebih pucat, hampir keabu-abuan. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Di luar, suara petir terdengar lagi, dan angin menampar jendela karas-karas hingga tirainya berkibar. Beberapa warga buru-buru keluar rumah, takut kalau makhluk itu masih berkeliaran di sekitar kebun. Malam itu berakhir dalam kecemasan. Tubuh Pak Roni dibiarkan terbaring di ruang tamu dengan lilin kecil menyala di dekatnya. Mbah Karim menuliskan ayat-ayat di kertas dan menaruhnya di 4 sudut ruangan. Ia juga menaruh semangkuk air putih di dekat pintu. "Iki kanggo ngusir sisa energi sing isih nyantol," katanya. Semua warga dilarang mendekat sampai pagi. Pak RT pulang ke rumah sekitar jam 3 dini hari. Ia duduk di beranda sambil menatap langit mendung. Pikirannya kacau. Ia tahu ritual itu gagal bukan karena kesalahan mereka, tapi karena memang takdirnya begitu. Ia juga tahu, setelah malam ini, hidup di desa mereka tak akan sama lagi. Dan benar saja, keesokan paginya kabar itu menyebar ke seluruh desa. Pak Roni ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya, dengan wajah tenang tapi mata terbuka lebar. Bekas kain merah masih terlihat jelas di lehernya. Bu Yati menangis histeris, sementara warga berdiri di luar rumah dengan wajah ngeri. Di tanah depan rumah, jejak kaki babi masih terlihat samar, memanjang sampai ke kebun bambu. Tapi begitu diikuti, jejak itu berhenti begitu saja, hilang, seperti makhluk itu benar-benar kembali ke dunia asalnya. Sejak hari itu, tak ada yang berani lewat depan rumah Pak Roni saat malam tiba. Bau kemenyan kadang masih tercium dari arah rumah kosong itu. Dan sesekali, kalau hujan turun dan petir menyambar, beberapa warga mengaku melihat bayangan babi hitam melintas cepat di belakang rumah. Dengan kalung merah di lehernya yang berkilau dalam gelap, pagi itu, suasana desa Karangjati terasa berat dan aneh. Udara yang biasanya segar justru terasa lembab, seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Matahari belum tinggi, tapi sinarnya samar, tertutup kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan dan atap rumah warga. Dari jauh, suara ayam berkokok terdengar lemah, disusul gonggongan anjing yang tak berhenti. Semua orang tahu, pagi itu bukan pagi biasa, ada sesuatu yang berubah.
Kabar kematian Pak Roni menyebar begitu cepat. Lebih cepat dari angin pagi yang menembus celah dinding bambu rumah warga. Mulanya, kabar itu datang dari anak kecil yang berlari-lari sambil berteriak di jalan. "Pak Roni mati! Pak Roni mati!" teriaknya tanpa sadar. Orang-orang keluar rumah, kaget, beberapa masih mengantuk, tapi begitu mendengar namanya mereka langsung saling pandang. Tak ada yang berani menebak apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah Pak Roni, suasananya sudah ramai. Beberapa ibu-ibu berkumpul di halaman. Sebagian menutup mulut dengan tangan. Sebagian lagi berbisik pelan, mencoba menahan rasa takut dan penasaran. Bau kemenyan masih tercium dari dalam rumah, bercampur dengan bau anyir yang samar tapi menusuk hidung. Langit tampak kelabu, seolah-olah ikut berduka. Pak RT datang paling awal. Wajahnya lelah karena semalaman tak tidur. Ia melangkah pelan ke dalam rumah, melewati kerumunan warga yang memberi jalan. Di ruang tamu, tubuh Pak Roni sudah dibaringkan di atas tikar pandan. Wajahnya pucat sekali, matanya tertutup tapi terlihat kaku, seolah-olah tidak benar-benar tidur. Di lehernya, bekas merah yang semalam terlihat masih ada, kini berubah jadi warna kebiruan. Tubuhnya sudah dingin, tapi suasana di sekitar jenazah terasa panas. Bu Yati duduk di samping jasad suaminya. Wajahnya bengkak karena menangis semalaman. "Dia panas banget, Pak," katanya lirih ketika Pak RT duduk di sebelahnya. Tadi malam badannya panas, ngomongnya ngelantur, kayak orang kesakitan, terus tiba-tiba diam. Enggak, napas lagi. Suaranya pecah di tengah kalimat. Ia menunduk, menggenggam tangan suaminya yang sudah kaku. Pak RT menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Sabar ya Bu, mungkin memang sudah takdirnya," katanya lembut. Meskipun dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, kematian ini bukan kematian biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar panas dan sesak napas. Dari luar, suara warga terdengar makin ramai. Ada yang memanggil nama Pak RT. Ada yang saling berdebat pelan. "Aku tadi lihat, di depan rumahnya ada jejak kaki aneh," kata salah satu pemuda. "Kayak jejak babi, tapi besar banget, dari arah dapur ke pintu depan. Terus, hilang di tengah jalan." Warga lain menimpali. "Aku juga lihat, tapi anehnya tanah di situ kering. Cuma di situ yang ada jejaknya. Nggak masuk akal." Pak RT keluar rumah, menatap ke arah halaman. Dan benar saja, di tanah depan rumah ada bekas jejak kaki yang masih basah. Padahal tanah sekitarnya sudah kering. Jejak itu seperti jejak hewan berkuku, besar, berat, menekan dalam sekali. Polanya jelas bergerak dari arah dapur menuju depan rumah, lalu berhenti tepat di pinggir jalan. Seolah hewan itu lenyap begitu saja. Tak ada jejak ke kanan atau ke kiri, hanya berhenti di situ. Seakan menguap ke udara, beberapa orang menatap jejak itu sambil berbisik. Ada yang membaca doa, ada juga yang langsung mundur pelan. "Iki dudu jejak babi biasa, Pak," kata Mbah Karim yang tiba tak lama setelahnya. Suaranya tenang tapi tegas. "Iki jejak babi pesugihan. Biasane, nenek sing enduwe, perjanjian mati, makhluk ke balik. Ning kadang ora kabeh, aiso balik. Kadang nyantol neng alam kene, golek tumbal anyar. Ini bukan jejak babi biasa, Pak. Ini jejak babi pesugihan. Biasanya, kalau pemilik perjanjiannya mati, makhluk itu kembali. Tapi kadang tidak semuanya bisa kembali. Kadang tertinggal di dunia ini, mencari tumbal baru." Kalimat itu membuat semua orang langsung terdiam. Angin berhembus pelan, menggoyang daun pisang di halaman, menimbulkan suara gesekan lembut yang justru membuat suasana semakin tegang. Salah satu warga, Mas Joko, mendekat ke jejak itu. Ia jongkok, mencoba menyentuh tanah di sekitarnya. Tapi begitu jarinya hampir menyentuh, angin berhembus kencang dari arah dapur, membuat semua orang mundur spontan. "Kasti," bisiknya sambil mundur. "Engine panas, Pak. Panas banget." Ia mengusap tangannya, merasa kulitnya seperti terbakar. Mbah Karim menatap langit sejenak, lalu berkata pelan, "Kowe kabeh ojo ana sing nyedahaki omah iki sakdurunge awan liwat, akeh energi elek sing isih muter nang kene. Kalian jangan ada yang mendekat rumah ini sebelum siang lewat. Masih banyak energi jahat yang berputar di sini." Ia lalu mengambil segenggam garam dari kantongnya, menaburkannya di sekitar halaman sambil membaca doa. Bau khas garam basah bercampur dengan aroma kemenyan, membuat udara terasa semakin berat. Waktu berlalu lambat. Sekitar pukul 9 pagi, jenazah Pak Roni mulai dipersiapkan untuk dimandikan. Beberapa bapek-bapak membantu menggulung tikar dan menyiapkan air di kamar mandi belakang. Tapi begitu ember pertama diangkat, airnya tiba-tiba berubah keruh, seperti bercampur tanah. Mereka mencoba menggantinya, tapi air dari sumur tetap sama, berwarna abu-abu pekat, seolah tidak mau digunakan.
Airnya aneh, Pak, kata salah satu warga dengan wajah pucat. Padahal tadi pagi bening. Pak RT menatap ke arah sumur, lalu memandang Mbah Karim. Sang kiai tua mengangguk pelan. Ora usah diganggu. Gawa banyu saka Masjid Wei, katanya. Jangan dipakai. Ambil air dari masjid saja. Warga segera bergegas ke masjid untuk mengambil air wudhu yang masih tersisa di bak penampungan. Aneh tapi nyata. Air itu jernih dan terasa dingin saat dipegang. Prosesi memandikan jenazah berjalan pelan. Beberapa warga yang membantu mengaku merasa seperti diawasi. Suara aneh kadang terdengar dari arah dapur seperti suara langkah kaki kecil yang berjalan perlahan. Tapi setiap kali dilihat, tak ada siapa-siapa. Seekor kucing hitam tiba-tiba muncul di pintu dapur, menatap ke arah jenazah tanpa berkedip, lalu berlari pergi saat salah satu warga mencoba mengusirnya. Bu Yati duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Sesekali mengusap air mata dengan ujung kerudungnya. Beberapa tetangga berusaha menenangkannya, tapi ia hanya diam. Aku sudah bilang jangan diteruskan, Pak. Aku sudah bilang jangan, tapi dia keras kepala. Gumamnya pelan. Warga yang mendengar hanya saling pandang, tidak berani menimpali. Sekitar jam 10, jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Beberapa warga laki-laki mempersiapkan liang lahat di pemakaman kecil di belakang desa. Cuaca yang tadinya mulai cerah tiba-tiba berubah mendung lagi. Angin dingin berembus, membawa bau tanah dan wangi dupa yang samar. Beberapa ibu-ibu menutup jendela rumah karena takut. Ketika jenazah diangkat untuk disalatkan, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Semua orang terdiam. Suasana hening total. Hanya suara napas dan isak tangis kecil dari Bu Yati yang terdengar. Setelah beberapa detik, lampu kembali menyala. Tapi satu hal yang membuat semua orang membeku. Bekas jejak kaki babi yang tadi di luar, kini muncul lagi di depan pintu ruang tamu. Segar, basah, dan berakhir tepat di depan kaki jenazah yang sudah dikafani. Beberapa orang menjerit kecil. Ada yang langsung baca doa keras-keras. Mbah Karim berdiri, wajahnya serius. Ia menatap jejak itu lama, lalu menutup matanya sambil membaca ayat. Iki tanda yen makhluke isih nginteni, katanya pelan. Ini tanda bahwa makhluknya masih menunggu. Suaranya berat, seperti membawa peringatan yang tak bisa diabaikan. Jenazah segera dibawa keluar rumah. Begitu kaki pengusung melewati ambang pintu, suara angin keras bertiup lagi, membuat kain kafan berkibar sedikit. Tapi setelah itu, semuanya tenang. Hujan turun perlahan, seolah memberi tanda bahwa segalanya telah selesai. Pemakaman berlangsung singkat tapi penuh rasa takut. Tak ada yang berani bicara banyak, hanya doa yang terdengar. Dan sesekali suara tanah jatuh ke atas peti yang mengeluarkan bunyi pelan, tapi menusuk hati. Setelah selesai, warga segera pulang tanpa banyak bicara. Tak ada yang mau tinggal terlalu lama di kuburan itu. Namun, malamnya, ketenangan itu kembali terusik. Sekitar pukul 11 malam, beberapa warga mendengar suara langkah kaki di depan rumah Pak Roni kresek. Kresek, seperti ada sesuatu yang mengais tanah. Ada juga yang bilang mendengar suara mengorok pelan dari arah kebun bambu. Saat mereka mengintip dari jendela, terlihat bayangan besar bergerak cepat melewati pagar rumah kosong itu. Tak lama semua anjing di sekitar desa menggonggong bersamaan. Keras sekali, lalu berhenti mendadak. Keesokan paginya, jejak kaki itu muncul lagi. Kali ini dari arah kuburan menuju rumah Pak Roni. Warga panik, sebagian mendatangi Pak RT. Sebagian lagi memutuskan untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Bu Yati pun akhirnya memutuskan pergi ke rumah orang tuanya di desa sebelah, karena merasa tidak kuat tinggal di rumah itu. Sebelum pergi, ia sempat berkata pada Pak RT dengan suara pelan, "Kalau malam, jangan dekat kebun bambu." "Pak, kadang dia masih balik." Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak RT selama berhari-hari. Hingga kini, rumah Pak Roni masih kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Kadang, orang yang lewat di depan rumah itu malam-malam mengaku mencium bau kemenyan atau mendengar suara erangan hewan dari arah dapur. Dan kalau beruntung atau sial, mereka bisa melihat bayangan babi hitam besar melintas cepat di halaman, meninggalkan jejak kaki basah yang hilang begitu saja saat subuh tiba. 3 hari setelah pemakaman Pak Roni, suasana desa masih belum benar-benar tenang. Meski matahari sudah terbit dengan terang, hawa di sekitar rumah kosong itu tetap saja dingin dan berat, seolah-olah bayangan malam belum pergi sepenuhnya. Banyak warga yang mulai berusaha melupakan kejadian itu, tapi entah kenapa, setiap kali lewat di depan rumah Pak Roni, dada mereka terasa sesak. Ada sesuatu yang aneh di udara, semacam energi yang bikin bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Bu Yati, istri almarhum Pak Roni, sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya di desa sebelah. Ia jarang keluar Jurang Bikara. Katanya, sejak malam setelah kematian suaminya,
Ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Pak Roni berdiri di depan rumah mereka sambil menatapnya dari kejauhan. Tubuhnya separuh manusia, separuh babi. Matanya merah, dan setiap kali ia memanggil, suaminya hanya tertawa dengan suara yang dalam dan serak. Setelah itu, ia selalu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dan jantung berdegup kencang suatu sore. Sekitar seminggu setelah kejadian itu, Bu Yati datang ke rumah Pak RT. Ia terlihat lemah, wajahnya pucat, matanya cekung. Dengan langkah pelan, ia masuk sambil membawa sebuah kantong kain lusuh yang ia peluk erat di dada. "Pak, saya mau ngomong," katanya dengan suara gemetar. Pak RT mempersilahkan duduk dan menyuruh istrinya membuatkan teh hangat. Begitu teh diletakkan di depan Bu Yati, perempuan itu tak langsung minum. Ia menatap cangkir itu lama, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Pak," katanya pelan akhirnya, "saya harus cerita, supaya Bapak dan warga tahu, supaya nggak ada lagi yang ngalamin kayak suami saya." Ia berhenti sebentar, matanya berkaca-kaca. Berawal 3 bulan lalu, Pak RT hanya mengangguk pelan, membiarkan Bu Yati berbicara dengan tenang. "Waktu itu warung kami hampir tutup, Pak. Dagangan sepi, utang menumpuk, anak-anak butuh uang sekolah. Saya sering lihat suami saya duduk di depan warung malam-malam, melamun. Kadang dia ngomong sendiri, kayak orang stres. Sampai suatu malam, ada orang datang ke warung. Tinggi, kurus, pakai baju hitam panjang. Mukanya saya nggak lihat jelas karena gelap, tapi suaranya serak banget. Kayak suara orang habis lama nggak minum air. Orang itu ngomong pelan ke suami saya. Saya cuma dengar sedikit. Dia bilang, kalau mau cepat kaya, datang ke kebun bambu. Tengah malam, bawa ayam hitam, uang receh, sama lilin merah." Bu Yati menarik napas dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Waktu itu saya langsung larang, Pak. Saya bilang jangan percaya hal begituan. Tapi suami saya cuma diem. Dia bilang, aku cuma pengen anak-anak bisa sekolah. Ya, aku nggak tega lihat kamu capek terus di warung. Saya kira cuma ngomong. Tapi ternyata malam itu dia beneran pergi." Pak RT mendengarkan dengan wajah serius. Di dalam hati, ia sudah menduga arah ceritanya, tapi tetap diam. Membiarkan Bu Yati menyelesaikan pengakuannya. Dia pulang sekitar jam 3 pagi. Bajunya bau amis. Tangannya ada bekas darah kering. Saya tanya habis ngapain, dia cuma bilang, "Sudah, kamu tidur aja. Semua akan beres mulai besok." Dan benar, besoknya warung kami ramai banget. Entah dari mana datangnya pembeli. Uang mulai banyak, utang dilunasi. Tapi makin lama, makin aneh, Pak. Bu Yati menatap kosong ke lantai. Suaranya menurun. Dia mulai sering bangun tengah malam. Selalu malam Senin Kliwon. Kadang saya bangun, lihat dia nggak ada di ranjang. Pas saya kari, ternyata dia di dapur, duduk bersila, lilin merah di depannya. Ada sesuatu di tangannya, kayak jimat kecil dari kain merah dan rambut ayam. Saya takut, Pak, tapi dia selalu bilang ini cuma syukuran biar rezeki nggak seret. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia menunduk, air matanya menetes ke lututnya yang gemetar. Sampai suatu malam, saya ngintip. Saya lihat sendiri, Pak. Saya lihat sendiri waktu dia berubah. Pak RT menelan ludah, mencoba menahan rasa ngeri. Dia duduk di ruang tengah, lilin merah menyala di depan dia. Di sekelilingnya ada uang receh berserakan, ada darah ayam di piring kecil. Tiba-tiba dia mulai gemetar. Suaranya berubah kayak orang kesakitan. Tubuhnya melengkung, tangannya mencengkram lantai, terus kulitnya kayak berubah. Saya nggak bisa lupa, Pak. Saya lihat kulitnya jadi gelap, berbulu, dan wajahnya memanjang, matanya merah. Dalam beberapa detik, suami saya berubah jadi babi besar. Tapi babi itu pakai kain merah di lehernya. Saya pengen lari, tapi kaki saya nggak bisa digerakkan. Saya cuma bisa nangis dalam hati, lihat makhluk itu keluar lewat jendela belakang. Setelah itu, saya pingsan. Suasana di ruang tamu sunyi sekali. Bahkan suara detik jam dinding terdengar jelas. Istri Pak RT menatap Bu Yati dengan mata terbelalak. Tangannya menutup mulut. Pak RT menarik napas panjang, wajahnya tegang. Terus, setiap malam Senin Kliwon, dia selalu berubah lagi. Dia keluar tengah malam, balik sebelum subuh. Tiap kali balik, uang di rumah selalu nambah. Kadang muncul begitu aja di bawah bantal, di lemari, di toples beras. Saya tahu itu bukan uang biasa. Saya takut, tapi saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Setiap kali saya coba buka mulut, suami saya marah. Matanya langsung merah. Dia bilang kalau saya bocorin, kami semua bakal celaka. Jadi, saya diam. Bu Yati berhenti sebentar untuk menghapus air matanya. Suaranya mulai bergetar lagi. Tapi, malam itu, malam terakhir sebelum dia mati, semuanya kacau.
Dia bilang malam itu adalah waktu terakhir ritualnya. Katanya setelah malam itu, dia nggak perlu berubah lagi, karena perjanjiannya udah selesai. Tapi ternyata, ia menggigit bibir, berusaha menahan tangis yang makin deras. Saya dengar suara ribut di luar, suara orang banyak. Ternyata warga datang. Mereka dobrak pintu waktu dia masih di tengah ritual. Saya teriak, tapi nggak ada yang dengar. Lilin merahnya padam sebelum waktunya. Saat itu, saya lihat tubuh suami saya menggigil. Matanya terbelalak. Dia teriak, "Ampun, jangan sekarang. Belum waktunya." Tapi kemudian dia jatuh. Saya lihat bayangan besar keluar dari tubuhnya. Kayak kabut hitam, bentuknya nggak jelas tapi saya tahu. Itu bukan manusia. Lalu dia pingsan. Besok dia mati. Bu Yati menunduk lama sekali setelah itu. Ruangan terasa hening, udara seperti berhenti. Pak RT baru bisa bicara setelah beberapa menit, Bu. Berarti waktu warga datang malam itu, ritualnya belum selesai? Tanyanya hati-hati. Bu Yati mengangguk pelan. Belum, Pak. Dan itu kesalahannya. Makhluk yang dia panggil belum kembali ke tempat asalnya. Dia marah karena perjanjiannya diputus di tengah jalan. Makhluk itu menuntut balasan. Dan suami saya yang harus bayar dengan nyawanya. Pak RT menatap istrinya, lalu kembali menatap Bu Yati. Apa makhluk itu masih di sini? Bu Yati memejamkan mata sejenak, kemudian membuka kantong kain yang ia bawa sejak tadi. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus daun pisang. Bigicu dibuka. Tampak sebuah jimat kecil dari kain merah yang dililit tali hitam. Di ujungnya ada sehelai rambut dan serpihan kuku manusia. Bau busuk langsung menyeruak. Inilah yang dia simpan di bawah tempat tidur, katanya pelan. Saya baru nemu 2 hari lalu waktu saya beresin rumah. Waktu saya pegang, saya dengar suara seperti orang berbisik di telinga saya. Suara itu bilang, perjanjian belum lunas. Saya langsung lempar jimatnya ke lantai. Tapi anehnya, tiap kali saya coba bakar atau buang, benda ini selalu balik lagi ke kamar. Jadi saya bawa ke sini, Pak. Tolong, saya nggak mau simpan lagi. Pak RT menatap benda itu lama, lalu menutupnya dengan kain putih. Bu, nanti biar Mbah Karim yang urus. Jangan dipegang lagi. Ini bukan barang biasa. Sore itu, Mbah Karim dipanggil ke rumah Pak RT. Begitu melihat jimat itu, wajahnya langsung berubah. Iki jimat perjanjian roh pesugihan, katanya dengan suara berat. Sing duwe kudu bayar tumbal saben 3 wulan. Nenek ora, makhluke bakal njupuk diu. Ini jimat perjanjian roh pesugihan. Pemiliknya harus memberi tumbal tiap 3 bulan. Kalau tidak, makhluknya akan mengambil sendiri. Ia lalu mengambil segenggam garam, kemenyan, dan segelas air putih. Ia membaca doa pelan, lalu membungkus jimat itu dengan kain putih baru. Iki kudu dikubur adosa kakene. Neng witing ora tau ditebang. Yen ora, makhluke bakal terus muter neng kene. Golek sing anyar. Ini harus dikubur jauh dari sini, di bawah pohon yang tidak pernah ditebang. Kalau tidak, makhluknya akan terus berputar di sini, mencari yang baru. Malamnya, Mbah Karim dan 2 orang warga pergi ke hutan kecil di luar desa, membawa jimat itu. Menurut cerita yang beredar setelahnya, saat mereka menggali tanah untuk menguburnya, tiba-tiba terdengar suara seperti hewan menggeram dari kejauhan. Tanah yang mereka gali terasa bergetar halus, tapi mereka terus menggali sampai jimat itu benar-benar tertimbun. Dan setelah doa terakhir dibaca, suara itu hilang begitu saja. Namun sejak saat itu, banyak warga mulai mengeluh hal-hal aneh. Ada yang bilang mendengar suara langkah kaki di genteng, ada yang merasa seperti diikuti saat lewat kebun bambu. Suatu malam, seorang pemuda desa yang baru pulang ronda mengaku melihat bayangan besar hitam melintas cepat di belakang rumah Pak Roni. Katanya, makhluk itu punya mata merah dan kalung kain merah yang sama seperti yang pernah dilihat warga dulu, Bu. Yati yang masih tinggal di rumah orang tuanya pun sering ketakutan. Katanya, kadang malam-malam ada yang mengetuk jendela kamarnya pelan, lalu suara berat berbisik, "Aku durung lunas ya, aku belum lunas ya." Setiap kali itu terjadi, ia langsung baca doa sambil menutup telinga dan menyalakan lampu. Tapi tetap saja, suara itu kadang datang lagi. Bahkan saat ia sudah terjaga, Pak RT dan beberapa warga akhirnya sepakat untuk mengadakan doa bersama di rumah kosong Pak Roni. Mereka membaca ayat-ayat suci semalaman. Saat tengah malam tiba, angin bertiup kencang sekali. Lilin-lilin yang mereka nyalakan tiba-tiba padam semua. Dan dari arah dapur terdengar suara berat seperti babi yang mengorok, diikuti suara langkah kaki besar berjalan di lantai. Semua orang langsung panik, tapi Mbah Karim berdiri dan berteriak, "Haja Wedi, terus no down. Jangan takut, lanjutkan doanya." Suara itu semakin keras, lalu berhenti mendadak, dan ruangan jadi hening. Setelah itu,
Satu persatu lilin menyala kembali dengan sendirinya. Mbah Karim lalu berkata pelan, "Wismetu sudah pergi. Tapi sejak malam itu, tidak ada yang berani melewati rumah itu lagi setelah maghrib. Orang-orang percaya, roh pesugihan yang marah karena ritualnya gagal masih berkeliaran, menunggu waktu untuk mencari pengganti." Bu Yati sendiri pindah jauh dari desa itu. Katanya ingin hidup baru dan menebus semua dosa yang pernah dilakukan suaminya. Tapi sebelum pergi, ia sempat bilang satu hal pada Pak RT. Dengan suara yang lirih tapi penuh makna. "Kalau nanti Bapak lihat babi hitam dengan kalung merah lewat malam-malam, tolong jangan panggil, jangan lihat matanya. Karena bisa jadi itu bukan hewan. Itu suami saya yang belum benar-benar pergi." Sejak saat itu, cerita tentang pesugihan babi ngepet yang gagal di desa Karangjati jadi semacam legenda. Orang-orang tua sering memperingatkan anak muda agar tidak tergoda jalan pintas menuju kekayaan. Karena siapapun yang pernah membuat perjanjian seperti itu, tak akan pernah benar-benar bebas bahkan setelah mati. Sejak kejadian itu, rumah Pak Roni berdiri kosong di ujung jalan desa Karangjati. Atapnya mulai ditumbuhi lumut, dindingnya dipenuhi sarang lobi lebah, dan daun-daun kering menumpuk di halaman. Tak ada lagi suara tawa anak-anak atau panggilan pembeli di warung kelontongnya. Hanya angin yang sesekali berhembus lewat, menimbulkan bunyi seperti bisikan pelan di sela-sela papan kayu yang sudah lapuk. Orang-orang yang melewati rumah itu, bahkan di siang hari, selalu berjalan lebih cepat. Mereka bilang, hawa di sekitar sana lain dari biasanya, lebih dingin, lebih berat, dan seolah ada yang memperhatikan dari dalam. Malam-malam di desa itu tak pernah lagi benar-benar tenang, meski warga berusaha menata hidup seperti biasa. Suara-suara aneh mulai sering terdengar dari arah kebun bambu di belakang rumah Pak Roni. Kadang terdengar geraman pelan, kadang seperti suara langkah kaki hewan besar yang berputar-putar di sekitar halaman. Anjing-anjing kampung yang biasanya tidur di emperan rumah pun jadi sering menggonggong ke arah sana, tanpa alasan jelas. Kadang mereka tiba-tiba menjerit ketakutan, lalu lari terbirit-birit masuk ke kandang. "Setiap malam Senin Kliwon, suasananya beda," kata Mbah Karim suatu kali. "Anginnya itu dingin tapi panas. Bau anyirnya terasa sampai ke depan rumahku." Warga percaya ucapan Mbah Karim. Soalnya, setiap kali malam itu datang, daun bambu di belakang rumah Pak Roni selalu bergetar, meski angin tak berembus. Kadang ada cahaya merah kecil seperti api lilin yang muncul dan hilang begitu saja di antara batang-batang bambu. Beberapa pemuda desa yang penasaran pernah mencoba lewat di sana malam-malam. Mereka ingin membuktikan kalau semua itu cuma cerita orang tua, tapi hasilnya selalu sama. Begitu mendekati pagar rumah itu, dada mereka terasa sesak, napas jadi berat, dan kepala pusing. Salah satu dari mereka, Sandi, bahkan pingsan di tempat dan baru sadar keesokan paginya. Saat ditanya apa yang dia lihat, wajahnya pucat, dan dengan suara bergetar dia cuma bilang, "Ada yang ngeliatin aku dari jendela." Matanya merah. Setelah itu, Sandi sakit selama seminggu penuh, dan keluarganya melarang siapapun keluar rumah kalau malam sudah lewat jam 9, waktu berjalan. Tapi cerita tentang rumah itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ada pendatang baru yang lewat, warga selalu memperingatkan, "Kalau kamu jalan malam, jangan tengok ke arah rumah itu. Apalagi kalau dengar suara hewan ngorok. Diam saja, terus jalan." Beberapa orang yang bandel dan mencoba melanggar peringatan itu mengaku melihat sosok babi besar berdiri di tengah jalan. Hewan itu diam saja, tapi matanya menatap tajam, memantulkan warna merah seperti bara api. Aneh ya, begitu mereka mengedip, sosok itu sudah hilang tanpa jejak, menyisakan bau amis dan hawa panas yang membuat tengkuk terasa terbakar. Ada juga kisah dari tukang ojek yang biasa lewat dini hari. Katanya, setiap kali motornya melewati depan rumah itu, mesin mendadak mati. Lampu sorot padam, dan hanya terdengar suara dari balik kebun bambu. Suara napas berat yang panjang, diikuti geraman rendah. Saat ia mencoba main starter motor, ada bayangan besar, bergerak cepat menyeberang di depannya. Dan kain merah tampak berkelebat di udara. Sebelum menghilang, ia langsung kabur tanpa menoleh. Sejak malam itu, ia tak mau lagi lewat jalan itu. Meski jaraknya lebih dekat ke arah kota, warga desa akhirnya sepakat menutup jalan kecil di belakang rumah Pak Roni. Mereka memasang papan kayu dan menuliskan tulisan sederhana, "Dilarang lewat setelah maghrib." Tapi meski sudah begitu, suara-suara itu tetap datang. Kadang terdengar dari jauh, kadang seperti di telinga sendiri. Suara langkah, suara ngorok, bahkan suara seseorang yang tertawa pelan seperti mengejek. Mbah Karim pernah bilang kalau roh pesugihan yang gagal itu tak akan pernah pergi sebelum perjanjiannya ditebus sepenuhnya. Sing mati cuma wadakna, tapi jiwane isih kelingan perjanjian.
katanya pelan. Makhluknya bakal terus nyambangi tempat sing isi endu energi saka perjanjian kui. Yang mati hanya tubuhnya, tapi jiwanya masih terikat pada perjanjian. Makhluk itu akan terus datang ke tempat yang masih menyimpan energi dari perjanjian itu. Karena itu, rumah Pak Roni dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membakar, membongkar, atau menjualnya. Pernah ada keluarga dari luar desa yang tertarik untuk membeli rumah itu karena harganya murah. Mereka tidak percaya cerita warga. "Ah, itu cuma sugesti," kata mereka sambil tertawa. Mereka pindah ke sana pada siang hari, membawa perabot dan barang-barang baru. Tapi malam pertamanya menjadi neraka. Sekitar jam 12, si suami terbangun karena mendengar suara benda berat jatuh di dapur. Saat ia menyalakan lampu, semuanya normal. Tapi begitu ia menengok ke arah jendela belakang, ia melihat bayangan besar bergerak cepat. Sekilas terlihat seperti babi besar dengan leher terikat kain merah, menatap dari luar kaca. Ia berteriak memanggil istrinya, tapi saat mereka keluar, tak ada siapa-siapa. Hanya bau kemenyan dan darah ayam yang samar-samar tercium di udara. Pagi harinya, mereka menemukan jejak kaki besar berlumpur di depan rumah. Persis seperti yang dulu dilihat warga saat kematian Pak Roni. Hari itu juga, keluarga itu memutuskan pergi dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencoba menempati rumah itu, berapapun murahnya. Setahun kemudian, desa mulai membangun jalan baru di sisi lain, tapi rumah itu tetap dibiarkan berdiri. Banyak orang bilang kalau malam-malam tertentu, dari jendela depan terlihat bayangan seseorang duduk bersila di lantai, di depan lilin merah yang menyala redup. Warga yang masih penasaran kadang mengintip dari jauh, tapi tak ada yang berani mendekat. Kadang terdengar suara seseorang berbisik pelan dari dalam, seperti membaca mantra atau doa yang terputus. Dan di antara bisikan itu, terdengar satu kalimat yang paling sering muncul, "Belum lunas." Waktu terus berjalan, generasi baru mulai tumbuh di Karangjati. Tapi cerita tentang Pak Roni tetap jadi peringatan. Anak-anak yang main di sore hari selalu dilarang mendekati kebun bambu. "Nek wis peteng, ojo dolanan neng kana. Ana sing njaga," kata para orang tua. "Kalau sudah gelap, jangan main ke sana." Ada yang menjaga. Meski banyak dari mereka tidak pernah melihat apapun, tapi mereka tahu, perasaan aneh itu selalu muncul setiap kali mereka melewati jalan dekat rumah itu. Suatu malam, sekitar 5 tahun setelah kejadian pertama, hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar beberapa kali, membuat seluruh desa gelap karena listrik padam. Seorang pemuda bernama Damar yang baru pulang dari ladang nekat lewat jalan depan rumah Pak Roni karena ingin cepat sampai. Ia membawa senter kecil dan payung, tapi angin kencang membuat jalannya sulit. Saat ia sampai di depan rumah itu, senter tiba-tiba padam. Ia menggerutu pelan, lalu menyalakan kembali. Tapi sebelum cahayanya muncul, ia mendengar sesuatu dari arah kebun bambu, suara langkah berat yang mendekat perlahan. "Grow, grow," diikuti suara napas kasar. Damar menelan ludah, matanya mencoba menembus gelap. Tiba-tiba, kilat menyambar, dan dalam cahaya putih sekejap itu, ia melihat sosok besar berdiri di antara batang bambu. Sosok itu hitam, matanya merah, dan di lehernya terikat kain merah yang basah kuyup oleh hujan. Damar terdiam, tak bisa bergerak. Sosok itu berjalan pelan ke arah pagar lalu berhenti, menatapnya langsung. Damar berusaha mundur, tapi kakinya terpeleset di lumpur. Saat ia bangkit lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi dari arah belakangnya, terdengar suara berbisik sangat dekat di telinganya. "Wiswayah itu, sudah waktunya kan?" Damar menjerit, menjatuhkan senter, dan lari terbirit-birit pulang. Keesokan paginya, warga menemukannya pingsan di depan rumah. Badannya demam tinggi, dan di lehernya ada bekas merah melingkar, mirip kain yang diikat terlalu kencang. Setelah sadar, Damar tidak mau bicara tentang apapun. Ia hanya bilang, dia masih di sana. Dan sejak itu, Damar tidak pernah mau keluar rumah kalau malam. Desa Karangjati perlahan menjadi sunyi. Beberapa keluarga memilih pindah ke daerah lain, terutama mereka yang tinggal dekat kebun bambu. Warung-warung tutup lebih cepat, dan setiap malam Senin Kliwon, tak ada satupun lampu yang menyala di rumah sekitar sana. Semua orang menutup jendela, membaca doa, dan berharap malam cepat berlalu. Tapi dari kejauhan, selalu terdengar suara langkah kaki berat yang berjalan di tanah basah. Dan kadang, suara geraman rendah seperti hewan yang sedang mencari sesuatu. Mbah Karim meninggal beberapa tahun kemudian. Sebelum wafat, beliau sempat berpesan pada Pak RT yang baru, "Aja nganti ana sing ganggu omah kui, ning kono isih ana sing ora rampung. Yen diusik, bisa bali maneh. Jangan biarkan siapapun mengganggu rumah itu. Di sana masih ada sesuatu yang belum selesai. Kalau diganggu, ia bisa kembali lagi setelah Mbah Karim tiada."
Tak ada lagi yang benar-benar berani menjaga rumah itu. Kini, rumah Pak Roni tinggal kenangan menakutkan. Dari luar, terlihat seperti rumah biasa, tua, berdebu, tapi sepi. Namun bagi warga desa, rumah itu bukan sekadar bangunan kosong. Itu adalah pengingat tentang keserakahan, tentang perjanjian yang melampaui batas manusia, dan tentang harga yang harus dibayar. Seseorang yang mencoba menantang takdir. Orang tua di desa sering menutup ceritanya dengan kalimat yang sama. Setiap kali menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Ingat nak, kata mereka, rezeki itu dicari, bukan ditukar. Jangan pernah mau menukar hidupmu untuk kekayaan. Karena kalau perjanjian itu gagal, tubuhmu mungkin mati, tapi jiwamu akan terus berkeliaran, seperti Pak Roni, mencari kesepakatan yang belum pernah lunas. Dan sampai hari ini, setiap kali angin berhembus dari arah kebun bambu di tengah malam, orang-orang masih bisa mencium bau anyir darah dan kemenyan yang samar, terdengar geraman rendah dari kejauhan. Dan kadang, jika berani menatap ke arah rumah itu, terlihat sekelebat bayangan babi hitam berkalung merah berjalan perlahan, menatap dari balik jendela yang pecah, sebelum akhirnya lenyap bersama angin malam. Namun, satu hal yang selalu sama setiap kali itu terjadi, tak ada yang berani memastikan apakah itu nyata atau hanya bayangan. Karena siapapun yang mencoba mendekat, tak pernah benar-benar kembali dengan wajah yang sama. Dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagat Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.